Kita mulai aja atau gimana nih? Halo, suaraku udah kedengeran? Aman, Kak. Tadi agak putus-putus. Oh, oke. Sebentar ya. Ya, mungkin kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam semua. Oke, selamat malam ya. Nah, ketemu lagi nih sama aku dan juga Hana di kelas bersinar ya, kelas bersinar bahasa Indonesia. Nah, mungkin buat sebelumnya ada yang udah kenal, ada yang mungkin belum kenal ya. Kita perkenalan lagi ya, Han. Oke, mungkin dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Wahyu Nugroho. Mungkin yang baru pertama kali join, belum tahu ya, aku kuliah di UPI. Sekarang semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, buat Hana nih, boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Nadia Hana Kumalasari, biasa dipanggil Hana. Aku dari mahasiswa semester 1 dari Universitas Jember, terus prodinya kedokteran gigi. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Hana. Nah, kebetulan pertama kali juga nih ya nutor bareng Kak Hana gitu ya di kesempatan kelas bersinar. Oke. Nah, buat kesempatan kali ini, mungkin udah ada yang tahu juga ya, kita bakal membahas mengenai beberapa bagian dari sintaksis bahasa Indonesia, karena sintaksis bahasa Indonesia itu sangat banyak ya materinya dan cabangnya gitu. Nah, kita akan bahas nanti beberapa mungkin mengenai kalimat, baik kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan juga nanti ada kalimat inti. Nah, tapi sebelum itu, kita mau ada kuis dulu nih, Kak Hana. Oke, siap ya semuanya? Biasa kita kuis dulu. Aku kirimin dulu linknya. Sebentar ya. Oke. Ini dia. Oh iya, ini ada yang nge-DM ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau nanya soal, boleh ke IG aku di... sorry. Bentar. Sorry. Nih, ini untuk quizisnya. Terus kalau mau yang nanya IG, mungkin Kak Hana juga boleh ngetik IG-nya Kak Hana di chat. Oke, ini IG aku ya. Barangkali ada yang mau nanya soal. Oke, bentar. Nah, sambil ngetik IG, mungkin bisa sambil join juga di quizisnya yang udah dikirimin ya. Bentar. Nah, itu. Sini IG-nya. Oke. Tuh, Kak Hana juga udah ngirim ya tadi. Oke, tadi salah malah DM ke Stefandi. Oke, kita share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Masih hitam dia, Pak. Oh, oke. Mungkin tunggu sebentar lagi ya. Udah nih, Kak. Oke. BTW yang mau on cam juga boleh. Oke, aku izin sebentar ya. Sambil nunggu teman-teman. Kita tunggu sampai jam berapa nih, Kak Hana, teman-teman? 3 menit kali ya. 7.48 gitu. Oke, kita tunggu sampai 7.48 ya semuanya. Nanti kita mulai kuisnya. Oke, aku izin dulu sebentar ya.
Kalau ada yang kesulitan akses bisa bilang ya. Oke, bentar. Kirim dulu coba. Ya, bentar. Udah aku kirim ulang ya. Apa sih jawaban yang benar gitu? Mungkin kalau tadi ada yang masih salah menjawabnya gitu. Nah, kita masuk aja ke materinya. Nah, yang pertama itu bakal langsung disampaikan sama Kak Hana dulu ya, nanti baru sama aku gitu. Boleh Kak Hana mungkin bisa langsung dibagikan layarnya? Sebentar ya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah Kak. Ya. Oke Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi yang pertama kan seperti yang aku sampaikan kemarin, sebenarnya aku udah nutar pertama kemarin Kak, kemarin Sabtu sore. Terus aku bilang besok tuh materi sintaksis bakal dibahas lebih lanjut. Terus nanti di sini tuh kita bahas yang pertama tuh materi sintaksis secara umum, terus nanti ada kalimat inti, terus ada inti kalimat juga, terus ada kalimat tunggal sama kalimat majemuk. Oke, yang pertama tentang sintaksis. Pastinya udah pada tahu kan sintaksis itu apa? Soalnya kemarin sempat aku singgung. Siapa nih yang mau jawab? Bisa kolom chat atau unmute. Harusnya bisa nebak nih. Kalau salah nggak apa-apa kok. Siapa nih yang mau jawab? Gimana siapa? Kalau nggak ada yang mau jawab, bisa ketik satu, terus nanti aku jelasin. Oh, pertanyaannya apakah sintaksis itu setahu kalian itu apa? Ini nih sintaksis. Yang mau pelajari kata, kalimat, frasa. Wah, pinter-pinter. Oke, jadi intinya, aku next slide bentar ya. Oke, sintaksis itu merupakan cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya. Nah, di sini itu pengertian bagian dalam hal ini menyangkut hubungan kata dengan kata atau satuan lain yang lebih besar disebut klausa. Intinya tuh sintaksis itu membahas tentang susunan kalimat ini nih. Semisal kalau kemarin tuh ada subjek, predikat, objek, keterangan sama pelengkap. Untuk ciri-cirinya kan udah dibahas kemarin. Nah, ini lebih apa ya? Lebih besar lagi dari kata-kata itu. Nah, yang pertama kita langsung aja di ini nih. Nah, kalimat inti sama inti kalimat sebenarnya sama atau beda sih? Soalnya tuh ada beberapa soal yang bilang tentukan kalimat inti, terus ada yang bilang inti kalimat itu yang mana gitu. Jadi bedanya apa sih? Atau menurut kalian jangan-jangan sama? Kalau mau mengungkapkan pendapat boleh banget ya. Bisa di kolom chat atau langsung on mic aja. Bedanya apa nih alasannya? Mesti kalian kalau udah latihan bahasa Indonesia itu yang terutama yang BBM itu tuh mesti udah nemu kayak inti kalimat sama kalimat inti. Ada yang mau nggak kepikirannya sama? Tapi pasti beda ya Kak. Hayo, beda apa sama hayo? Kalau udah pengen aku bahas, ketik satu aja ya. Baru aja kok tadi kuis terus sama apa namanya sintaksis. Satu. Terima kasih yang udah jawab. Jadi intinya kalimat inti sama inti kalimat itu dua hal yang berbeda. Kita lihat ya.
Kalau persamaannya itu ada ini, keduanya terdiri dari kelompok kata yang belum diperluas. Terus penjelasannya, kalau masih bingung dengan pembahasan ini, kita lihat nih di sini. Kalau biasanya kalimat inti itu terdiri dari hanya subjek dan juga hanya predikat. Terus kalau inti kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, terus ada O sama pelengkap. O di sini tuh objek. Kalau masih bingung, oke kita lanjut di contohnya nih. Ada kalimat, anak yang mencuri dompet Bu Wina telah ditangkap Satpam. Oke, dari kalian nih, ada yang mau analisis nggak? Kayak subjeknya tuh yang mana, terus kalau ada predikat tuh yang mana gitu deh. Ketemu nih, nggak usah malu ya. Ya, kalau kalimat inti tuh ini. Terus sambil tunggu jawaban dari kalian tentang ini, tentang analisis dari strukturnya, kalau semisal ada soal menentukan kalimat inti dari suatu paragraf itu nanti tuh kalau ada pilihan yang cuma bilang S sama P, nanti pilih yang ini aja. Tapi kalau semisal, oh ternyata nggak ada yang S sama P, tapi kok malah inti kalimat gitu kan. Malah nyebutnya tuh ada S, P sama U atau P. Nah nanti ya yang berikutnya aja, yang ini berarti gitu. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Terus yang lain, siapa lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada, seperti biasa ya, ketik satu. Tapi tetap aku tunggu kok. Langsung satu. Nih kalian pada ngantuk, pada apa nih? Tahu kebanyakan tugas. Oke, aku bahas ya. Jadi untuk susunannya itu sebenarnya dari sini. Dari anak ini sampai sini itu merupakan subjek. Kenapa? Kan ada kemarin aku bahas itu subjek itu bisa diperluas. Nah ini dari anak sampai anak yang mencuri dompet Bu Wina itu merupakan subjek. Kenapa? Semisal ya kita tuh bilang anak-anak yang mana gitu loh. Terus diperluas lagi. Oh ternyata anak yang mencuri dompet Bu Wina. Nah anaknya tuh kenapa? Oh berarti jawaban dari kenapa itu kan ini telah ditangkap. Ini merupakan predikat, jadi dari anak sampai Bu Wina, ini subjek, ini kan. Terus, telah sampai ditangkap ini merupakan predikat, terus habis itu satpam. Satpam ini kira-kira objek atau pelengkap nih? Kalau tadi aku lihat bentar ya. Satpam itu O. Terus jangan-jangan ada yang bilang pel gitu. Oke, ini yang cerdat-cerdat kelihatan loh. Terus intinya satpam itu merupakan objek. Kenapa? Kita lihat nih, di sini ini juga kan imbuhannya itu kan di. Kalau di belakangnya itu biasanya diikuti sama objek gitu. Terus langsung nih, kita lihat kalimat intinya kita butuh apa? Oh ternyata cuma butuh S sama P. Ya udah S-nya yang mana? Harusnya kan anak yang mencuri dompet Bu Wina itu merupakan S. Tapi kok ini cuma anak aja ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya itu ada. Terus ini habis S itu kita butuh apa? Oh ternyata butuh P. Predikatnya tuh yang mana? Oh ternyata harusnya tuh telah ditangkap. Tapi kok ternyata ini malah ditangkap. Kita bahas di slide selanjutnya juga. Terus kalimat inti itu kan cuma butuh S sama P, berarti ini sudah stop di sini aja. Terus nih, inti kalimat itu kan butuh O atau P. Di sini kan ada nih salah satunya yaitu ada objeknya. Oke, berarti satpam ini kita taruh di sini gitu guys. Oke, kalau masih bingung, aku yakin mesti masih ada. Kita lihat slide selanjutnya aja. Oke, cara menentukan kalimat inti atau inti kalimat. Sebenarnya gampang banget nih. Kita tuh hanya perlu menghilangkan
5 poin, yaitu yang pertama, kalau ada keterangan di kalimat itu kita harus hilangkan. Terus kalau ada perluasan dari S, O atau pel itu dihilangkan. Kayak yang tadi kan subjeknya itu kan diperluas. Anak yang mencuri dompet Bu Wina kan, berarti yang mencuri dompet Bu Wina itu dihilangkan. Oke, kita lanjut di modalitas. Nah, modalitas ini juga nama lainnya itu kata bantu. Kata bantu pada predikat. Kalau yang tadi kan telah ditangkap. Nah, telah itu juga merupakan salah satu modalitas. Terus ada poin 4, itu unsur negasi. Itu kalau contohnya itu tidak sama bukan. Nah, kalau semisal ada suatu kalimat yang mana ada kata-kata tidak atau bukan atau unsur negasi lain, berarti kalau kita mencari kalimat inti sama inti kalimat itu harus dihapus gitu. Terus langsung lanjut. Unsur numeralia, itu ada kata bilangan. Semisal contohnya tuh beberapa, sedikit, dan lain-lain. Sebelum aku tanya ada yang paham apa belum, Anita ada penjelasan lagi nih biar lebih jelas. Yang pertama, yang ketiga. Yang ketiga tentang poin tadi, yaitu membahas tentang modalitas. Modalitas atau kata bantu pada predikat itu, kalau kita cari kalimat inti atau inti kalimat itu harus dihapus. Nah, ini ada contoh. Untuk mencapai tujuan, kita harus berjuang dengan semangat. Aku tunggu juga ada yang mau analisa strukturnya nggak nih dari kalimat ini. Biar ada interaksi terus kalian juga biar nggak ngantuk gitu. Gimana? Ada yang mau bantu jawab nggak? Ini analisa struktur dari ini. Ini dari Rani maksudnya untuk sama harus, itu maksudnya apa ya? Terus itu tadi yang dibahas di kolom chat itu aku izin jawab juga. Kalau setahu aku, bahan depannya itu, itu biasanya juga diikuti oleh objek itu. Terus, nah pada bingung. Kok sama kak inti kalimat sama kalimat intinya? Ya nggak apa-apa. Oke, kita bahas ya. Jadi, kan kita ingat nih, yang pertama kalimat inti itu biasanya ada S sama P. Ingat-ingat S sama P. Terus inti kalimat itu S, P, terus sama O atau pelengkap. Kita analisa dulu. Yang untuk mencapai tujuan itu kan merupakan keterangan. Keterangan final biasanya ditandai kayak agar, supaya, itu kan. Terus kita, ini merupakan subjek. Terus harus berjuang, ini merupakan predikat. Terus yang dengan semangat ini merupakan keterangan-keterangan cara. Terus kita lihat tadi, itu kan kalau keterangan harus dihapus. Yang inilah poin dasar. Mana ya? Nah, ini keterangan harus dihapus. Terus tadi kalau nggak salah ada perluasan dari ini nih, kata bantu dari predikat. Tadi kan ada nih. Ini kan kata bantu dari predikatnya ini. Berarti keterangan final yang pertama itu harus dihapus. Terus ini harus juga dihapus. Kenapa? Karena ini kan merupakan modalitas dari predikat berjuang. Terus dengan semangat itu kan merupakan keterangan cara gitu. Jadi kalimat inti sama inti kalimatnya sama karena ya
Soalnya yang lain itu keterangan sama modalitas gitu. Modalitas ini. Nih. Oke, aku izin lanjut ya. Jadi yang keempat itu kita bahas unsur negasi. Itu contohnya ada, kami tidak mengetahui hal itu. Terus aku langsung analisa ya. Atau jangan-jangan ada yang mau usul nih, Kak, subjeknya tuh yang ini gitu. Ada nggak? Aku tunggu deh. Kalau malu bisa di DM aku ya. Atau jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada, ketik 1. Kalau ada, ketunggu. Oke, ini ada yang tanya. Oke, terima kasih yang udah jawab. Saya bentar ya. Keterangan final itu gimana? Ini nih. Ini kan ada untuk mencapai tujuan. Jadi, itu kan merupakan keterangan final. Soalnya kayak, apa ya namanya? Kayak tujuan, apa ya? Targetnya gitu loh. Semisal nanti juga ada, kalau ada kata agar, terus supaya, terus yang semacam itu tuh merupakan keterangan final gitu. Oke, aku ngantuk. Oke, tahan-tahan. Oke, kita lanjut. Unsur negasi. Kita ada contoh, kami tidak mengetahui hal itu. Jadi untuk, oke, ini benar ya dari SPM 22. Ini bilang kalau kami merupakan subjek, terus tidak mengetahui itu merupakan predikat, terus hal itu merupakan objek. Terus kalimat inti kita kan butuh S sama P, yang mana subjeknya itu ini. Kami, ini udah benar juga. Terus predikat itu tidak mengetahui ya harusnya, tapi ternyata kalau kita cari kalimat inti sama inti kalimat, itu tuh unsur negasinya ini harus dihilangkan, jadi cuman kami mengetahui aja. Udah, terus kalimat intinya itu udah ketemu yaitu hanya S sama P. Itu kami mengetahui, terus terakhir nih ada inti kalimat. Kan kita butuh subjek, predikat, sama objek atau lengkap. Nah, subjeknya itu yang mana? Kami. Terus predikatnya itu harusnya tidak mengetahui, tapi ternyata unsur negasi kan harus dihapus. Jadi, tidak ini kita hilangkan, terus hal itu merupakan objek. Jadi, kita tulis di sini gitu. Jadi, inti kalimatnya seperti ini gitu. Oke, aku izin lanjut ya. Yang terakhir yaitu ada unsur numeralia. Bentar, ada yang chat. Iya, soalnya kalau kalimat inti sama inti kalimat itu biasanya positif gitu. Oke, unsur numeralia. Ada contoh kalimat nih. Beberapa pejabat ditangkap KPK bulan lalu. Jadi, terus ada yang mau analisa nggak strukturnya? Mantap. Terima kasih. Ada yang mau analisa lagi nggak nih? Kayaknya udah pada pinter belajar nih. Ya, Kak. Ya, silahkan. Yaitu beberapa pejabat itu subjek ya. Subjeknya terus ditangkap itu predikat, KPK itu objek, bulan lalu itu keterangan. Oke, terima kasih Zaid. Mantap, terima kasih. Terus aku izin bahas. Nih, jadi benar yang dikatain teman-teman tadi, kan ini, beberapa pejabat itu merupakan subjek. Kita belum bahas ini ya, kita analisa ini dulu. Beberapa pejabat itu merupakan subjek, terus ditangkap merupakan predikat, terus ini KPK itu merupakan objek, terus bulan lalu merupakan keterangan waktu ya. Jadi udah analisa dulu. Terus kita lanjut kalimat inti. Kalimat inti itu kan kita butuh subjek sama predikat. Nah, subjeknya itu yang mana? Oh, ternyata tadi kan beberapa pejabat. Tapi sebelum itu kita tuh harus ingat bahwa kalau unsur numeralia itu kan ini ada unsur numeralia beberapa.
itu jadi harus dihapus, jadi pejabat aja. Terus predikat, kan tadi kan udah S, terus ini kita butuh P. P-nya itu yang ditangkap ini. Itu jadi kalimat intinya udah clear, terus inti kalimat. Inti kalimat itu kita kan butuh S, P, sama O atau P. Oke, S-nya yang mana? Harusnya beberapa pejabat, tapi unsur nomeralia kan dihapus, jadi cuman pejabat aja. Terus P-nya itu Pak, P-nya itu apa? Ditangkap. Jadi gini, S-nya ini, terus P-nya ini, terus O, O-nya KPK. Karena tidak ada pelengkap, jadi kita pakai KPK aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tunggu ya. Kalau nggak ada bisa ketik 1. Tahu angka bebas deh. 1 lagi. Bedain pelengkap sama objek. Sebenarnya kita bisa lihat dari predikatnya, tapi kalau semisal aku bahas di sini nanti terlalu panjang, tapi kemarin udah aku bahas kok. Coba kamu lihat di YouTube-nya Bersinar Project. Kalau semisal belum ada, ditunggu aja update-nya gitu. Oke, aku izin lanjutin ya. Oke, semangat guys. Oke, ini kita ada suatu kalimat nih. Aku mau minta salah satu atau bebas deh berapa aja buat analisa dan tentunya juga ini deh, kalimat inti sama inti kalimat. Tuh. Tunggu ya. Kalau aku pengennya analisa aja, nggak mau identifikasi ini. Kalimat inti sama inti kalimat nggak apa-apa. Atau salah satu juga nggak apa-apa. Ada nggak nih? Ketemu guys. Oke, udah ada yang jawab nih. Ya, ini analisa, boleh dianalisa ini atau langsung di kalimat inti sama inti kalimatnya gitu. Maksudnya analisa struktur ya. Ada yang mau on mic lagi nggak nih? Kalau boleh itu, apa namanya, on mic aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Udah belum nih? Terima kasih yang udah jawab. Terus kalau udah bisa ketik 1 ya guys, terus nanti bisa aku jawab. 1, oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang udah jawab. Terus aku analisa dulu ya. Jadi, sebelum kita masuk di kalimat inti sama inti kalimat, kita tuh perlu analisa struktur kalimatnya. Ini ada kemarin sore. Kemarin sore itu merupakan keterangan waktu. Terus belasan pengedar narkotika yang berasal dari Australia. Ini dari sini sampai sini itu merupakan subjek. Soalnya kayak ini ada yang berarti diperluas. Udah itu aja toh. Terus semisal nih ada pengedar narkotika yang jumlahnya 11 itu tuh berasal dari Australia. Jadi intinya kan pengedar narkotika gitu kan. Terus langsung masuk sini. Setelah melarikan, ini merupakan predikat.
dari sini sampai sini. Terus bos ini merupakan objeknya. Bisa cuman bos aja atau bos mereka gitu bisa. Terus ke Pakistan itu merupakan keterangan-keterangan tempat ya. Terus langsung kalimat inti. Itu tuh kita kan butuh subjek sama predikat. Jadi subjeknya tuh yang mana? Dari sini sampai sini. Oh, tapi tadi kan ada poin-poin yang perlu dihilangi. Yang pertama, ini numeralianya kan belasan. Jadi kita harus hilangi. Dah, berarti tinggal pengedar narkotika sampai sini. Oh, ternyata kalau ada perluasan subjek di poin kedua kalau nggak salah, itu kita harus hilangi juga. Jadi kita ambil yang pengedar narkotika. Baik di kalimat inti sama inti kalimat itu nanti sama. Terus lanjut. Ini kan udah dihilangi. Soalnya dia merupakan perluasan dari subjeknya kan tadi. Terus setelah melarikan, oh ternyata ini tuh ada namanya itu apa? Modalitas. Modalitas itu kan kata bantu, jadi kita harus hilangkan juga. Jadi kita ambil melarikan ini. Tadi udah ada pengedar narkotika sama melarikan. Terus kita untuk kalimat inti ini tuh cuman stop di situ aja. Soalnya kita kan cuman butuh subjek sama predikat. Tuh, terus inti kalimat. Setelah subjek sama predikat itu kan kita butuh objek sama pelengkap. Jadi objeknya itu kan ini. Terus ya udah kita tulis, bisa bos atau bos mereka itu boleh sih. Nanti kalau ada soal yang kayak gitu, kita menyesuaikan aja sama opsinya. Terus ke Pakistan, kayak yang tadi kan ada keterangan waktu, terus ini keterangan tempat, itu kita hapus. Soalnya tadi kan di sebelumnya kita harus menghilangkan keterangan gitu. Ada yang kurang paham nggak? Atau terlalu cepat pembahasanku? Kalau paham juga bisa langsung bilang. Oke, terima kasih yang udah jawab. Lagi nggak? Situ kita nanti masuk ke kalimat tunggal, terus nanti kalimat majemuk, terus ada satu poin lagi, itu nanti dijelasin sama Kak Wahyu gitu. Merekanya ikut nggak apa-apa, ini tuh sebenarnya boleh sih. Kalau semisal kita persingkat lagi tuh bisa cuman pengedar melarikan bos gitu aja. Yang ini bisa pengedar melarikan, terus ini bisa pengedar melarikan bos, tapi nanti kita lihat di pilihan ganda pas soal gitu tuh. Itu. Mohon maaf ya, cuma satu soalnya. Itu aku izin jawab, bentar. Ini ada yang tanya nih, di kolom chat kira-kira ada yang mau nebak nggak? Untuk kalimat inti sama inti kalimatnya, gimana? Kita analisa dulu deh. Yang mau bantu jawab nggak apa-apa kok. Berhubung nggak ada, aku coba tebak ya. Jadi kan kita harus analisa dulu strukturnya. Ini ada subjeknya, itu kan ini, bos mereka. Oke, kita ambil yang ini, terus setelah dilarikan, ya, ada yang on mute. Oke, aku anggap nggak sengaja ya. Terus setelah dilarikan, ini merupakan predikat. Terus, oke, oleh beberapa pengedar narkotika ke Pakistan kemarin sore. Itu kan merupakan pelengkap sama keterangan. Jadi kita hilangkan, kita nggak perlu itu buat kalimat inti sama inti kalimat. Jadi untuk subjeknya kan bos mereka. Terus kita ambil predikatnya itu cuman dilarikan, soalnya telah itu kan merupakan modalitas, jadi dihapus saja. Terus untuk kalimat inti udah stop di situ, yaitu bos mereka dilarikan gitu.
Terus untuk inti kalimatnya, bos mereka dilarikan. Terus sama bos mereka dilarikan oleh beberapa pengedar narkotika gitu. Tapi beberapanya dihapus gitu. Kalau aku salah bisa koreksi ya guys. Udah paham belum, Kata? Ya kalau setahu aku gitu. Tahu dari Kak Wahyu mau nambahin Kak? Oke, tentang pelengkap ya. Ya. Oke, untuk pelengkap sendiri sebetulnya banyak ya aspek yang mendukungnya gitu. Yang pertama, bisa dipasifkan, berbeda dengan objek yang bisa dipasifkan, pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Nah, lalu yang kedua biasanya itu ditandai oleh adanya kata kerja semi transitif. Mungkin teman-teman yang ikut kelas aku sebelumnya gitu ya, sebelum ikut kelasnya sama Kak Hana gitu, udah sedikit menyinggung nih tentang kata kerja semi transitif. Nah, kata kerja semi transitif ini biasanya ada imbuhan bernya. Contohnya apa? Berjualan, berdasarkan, lalu hal-hal lainnya. Nah, ini biasanya langsung diikuti oleh pelengkap kayak gitu. Nah, ada lagi yang diikuti objek dan pelengkap itu biasanya kata kerja dui transitif. Nah, kalau kata kerja dui transitif ini biasanya ada imbuhan mekan, misalnya membacakan, misalnya Hana membacakan buku bahasa Indonesia. Nah, Hana subjek membacakan predikat, buku objek, dan bahasa Indonesianya ini sebagai pelengkap gitu. Salah satu contohnya ya, ada objek dan pelengkap yang ada di kalimat tersebut gitu. Terus ada sebenarnya banyak ya si syarat-syaratnya. Mungkin minggu lalu udah sempat dibahas ya, Hana, untuk pelengkap. Ya, udah sempat dibahas. Mungkin nanti bisa dicek lagi aja di video YouTube Bersinar Project gitu. Nah, mungkin untuk dasar-dasarnya itu sih untuk pelengkap. Ya, betul ya. Sempat waktu itu dijelasin. Seperti itu, Hana. Siap Kak, makasih tambahannya Kak. Berhubung nggak ada yang mau nanya lagi, terima kasih kembali. Aku izin lanjutin ya. Nah, kalimat tunggal. Siapa nih yang mau tebak kalimat tunggal itu sebenarnya kayak apa sih? Harusnya udah pada tahu dong. Aku tunggu di kolom chat sama boleh unmute ya. Oke, udah ada yang jawab. Hanya terdiri atas satu klausa. Siapa lagi nih yang mau jawab? Oke, mulai banyak nih yang jawab. Oke, terima kasih yang udah jawab. Aku lanjut ya. Jadi, intinya kalimat tunggal, ini nih di sini di pojok kanan ini, kalimat tunggal itu biasanya terdiri dari satu predikat. Nah, ini bisa dibilang sih sama satu klausa itu tadi. Klausa itu apa? Bisa dilihat di YouTube Bersinar Project ya. Udah sempat aku bahas juga kemarin. Terus, ada beberapa struktur dari kalimat tunggal. Nih, dari sini ada berapa nih? 6. Oke, yang pertama itu ada subjek plus predikat. Ini subjeknya, terus ini predikatnya. Terus subjek, predikat, sama objek. Seperti ini nih. Subjek itu seno, terus predikatnya itu membeli, terus objeknya itu buku. Terus ini ada subjek, predikat, sama pelengkap. Subjeknya itu seno, berjualan itu predikat, terus baju itu sebagai pelengkapnya. Singkatnya itu karena baju itu nggak bisa kayak dipasifkan gitu sama ini nih bisa ditandai sama biasanya kalau ada imbuhan yang diikuti oleh kata itu biasanya ini merupakan pelengkap gitu. Terus ada lagi nih subjek, predikat, objek sama pelengkap. Seno ini sebagai subjek, terus predikatnya itu membelikan, terus objek itu ibunya, terus pelengkap itu buah.
Terus ada lagi, nih, subjek, predikat, objek, sama keterangan. Nah, seno ini ya kita tahu lah, ini sebagai sebagai subjek, terus predikatnya itu membeli, terus objeknya itu buku, terus keterangannya itu kemarin. Terus ini ada ketutupan. Yang pertama itu ada subjek, terus ada ada keterangan, terus ada subjek, terus ada predikat, terus ada objek. Kemarin itu sebagai keterangan waktu, terus seno itu sebagai subjek, terus predikat sebagai, predikatnya itu membeli, terus objeknya itu buku gitu. Kurang paham nggak? Atau udah jelas? Kalau udah bisa bilang paham, kalau belum bisa tanya. Jelas, terima kasih. Sorry, sempat kepencet. Oh, ini ada yang bilang, oh, kirain buah itu sebagai objek. Jadi singkatnya itu gini, kalau semisal subjek itu kan seno, terus predikatnya itu kan membelikan. Nah, biasanya kalau di belakang predikat yang berimbuhan me itu kan merupakan objek gitu kan. Terus ada lagi nih pelengkap. Oh, ternyata buah, ada kata lagi nih, sebagai semisal ini. Yang dibelikan itu apa sih? Oh, ternyata buah. Itu sebenarnya kalau cuman seno membelikan ibunya itu kan juga udah bisa kan. Terus ya udah buah itu sebagai pelengkap gitu aja sih. Cuman melengkapi terus dihilangkan juga nggak apa-apa kan gitu. Gimana? Atau kurang puas dengan pembahasannya? Oke, paham Kak. Terima kasih. Kalau udah, aku next slide ya. Terus nanti aku serahin ke Kak Wahyu. Oke. Gimana nih teman-teman? Ada yang masih mau ditanyain nggak? Oh, ini masih ada, Kak. Ya bisa gitu sih. Kalau semisal kamu nanti kayak kesulitan analisa strukturnya, bisa kayak gitu. Terus bisa ketemu juga dari subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan gitu. Biasanya aku gitu sih. Ada lagi nggak nih? Beda kok. Oke, sama-sama. Ciri-ciri dari struktur-struktur itu kamu bisa lihat di YouTube Bersinar Project. Kalau belum, tunggu update-nya aja. Gitu. Oke, ini ada yang tanya, baju itu kenapa merupakan pelengkap di sini? Karena kalau semisal, itu benar banget. Karena nggak bisa dibalik. Dibalik ini maksudnya tuh sebagai kayak dari kalimat aktif ke kalimat pasif gitu. Atau aku biasanya nandainya kalau semisal bingung kayak gitu, aku tandain ini nih, kalimat ini kan ada predikatnya itu berjualan. Nah, ini tuh imbuhannya kan ber. Biasanya kalau imbuhannya ber itu kan merupakan kalimat aktif intransitif yang mana nggak perlu objek. Jadi langsung ya udah aku anggap aja ini pelengkap gitu. Iya, yang buah itu pelengkap gitu. Aku langsung lanjut aja, Kak. Soalnya udah jam 8:30. Pokoknya kemalaman. Gimana, Kak? Boleh kita lanjut aja ya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, di akhir kita ada sesi tanya jawab lagi ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya makasih ya Kak Hana tadi udah menjelaskan mengenai kalimat inti kalimat, juga tadi ada kalimat tunggal. Nah, sekarang ada mengenai jenis predikat.
Nih, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, mungkin yang sebelumnya juga udah dijelasin ya sama Kak Hana, ketika kalimat tidak ada predikatnya, apakah bisa disebut sebagai kalimat? Boleh di chat atau mungkin mau on mic. Oke, ada yang mau jawab kan nih? Tidak? Oke. Oke. Yang lain gimana nih? Bisa disebut kalimat atau enggak ya kira-kira? Bisa tapi nggak efektif. Oke. Oke ya, karena kalimat efektif. Oke, betul. Nah, oke, ada yang jawab bisa, ada yang enggak ya. Nah, sebetulnya teman-teman, kalimat itu bagusnya ada predikat gitu. Karena klausa itu kan berpotensi menjadi kalimat ya, mungkin udah dijelasin juga sebelumnya. Jadi ketika sebuah kalimat tidak ada predikatnya, bisa saja disebut kalimat gitu, tetapi ya betul kurang efektif gitu. Nah biasanya kalimat yang nggak ada predikatnya ini muncul di karya-karya sastra gitu, kayak novel gitu. Contohnya, misalnya ada nggak teman-teman nemuin satu kata yang ada titiknya? Maksudnya satu kata terus langsung titik gitu. Biasanya di novel ya yang kayak gitu. Nah, itu sebetulnya bisa disebut sebagai kalimat. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai predikat. Karena di situ tentu yang paling penting di dalam sebuah kalimat adalah predikat gitu. Kayak apa ya? Nyawanya kalimat lah gitu predikat tuh, ketika kalimat tidak ada predikatnya ya aduh ada yang kurang nih gitu. Nah, ternyata teman-teman di kalimat itu banyak jenis-jenis predikatnya. Nah, untuk yang sering keluar biasanya itu ada verbal, nomina, dan adjektiva. Nah, untuk numeral sama preposisi ini sebetulnya bisa saja muncul, tetapi jarang biasanya di soal-soal ya, yang aku ketahui kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih dari kalimat verbal. Rania memasak nasi goreng. Nah, di sini Rania sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi goreng itu sebagai objek. Nah, di sini memasak ini masuk ke dalam jenis kata verba ya teman-teman gitu. Jadi masuk ke dalam kalimat verba. Jadi di sini kita fokus terhadap predikatnya aja gitu. Terus yang kedua nih ada contoh kalimat nomina. Rania seorang dokter. Nah di sini Rania sebagai subjek, seorang dokter itu sebagai predikat. Nah, di sini karena dokter ini adalah kata benda ya, maka dari itu ini disebut sebagai kalimat nomina gitu. Nah, lalu juga ada yang namanya kalimat numeral. Contohnya rumah itu banyak sekali tanamannya. Nah, rumah itu sebagai subjek, banyak sekali itu sebagai predikat. Nah, tanamannya ini sebagai objek gitu. Nah, kenapa bukan pelengkap Kak gitu? Soalnya kan nggak bisa rumah itu banyak sekali apanya gitu kan. Jadi tadi yang udah dijelasin juga sama Kak Hana, kalau pelengkap itu bisa berdiri sendiri gitu biasanya tanpa ada pelengkap itu gitu. Walaupun ya emang agak kurang pas aja gitu kalau misalnya nggak ada pelengkapnya terkadang gitu. Tetapi di sini karena tanamannya itu perlu dimasukkan, maka dari itu banyak sekali ini dimasukkan ke dalam predikat gitu dan termasuk ke dalam numeralia. Nah, teman-teman masih ada yang bingung nggak nih numeral itu kayak gimana gitu contohnya? Soalnya jujur waktu pertama belajar ya tentang numeral itu susah gitu, maksudnya kayak apa sih numeral teh? Tapi itu bisa dibalik nggak ya Kak? Tanamannya, oh nggak bisa, tanamannya rumah itu banyak sekali tanamannya. Oh bisa tanamannya banyak sekali di rumah itu, bisa kan? Tanaman banyak sekali di rumah itu, gitu. Walaupun tidak ada nyahnya, tetap tapi bisa dibalik gitu. Tanaman banyak sekali di rumah itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada kalimat preposisi. Nah, contohnya, oke sama-sama. Jagung ini untuk makanan ayam. Nah, jagung ini itu sebagai subjek, lalu untuk makanan ayam. Nah, untuk makanya untuk makanan ayam ini fungsinya sebagai predikat. Nah, di sini disebut sebagai kalimat preposisi karena untuk makanan ayam ini kan awalnya ada untuk. Nah, untuk ini termasuk ke dalam preposisi kan, teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai kata depan gitu. Nah, maka dari itu untuk makanan ayam ini termasuk ke dalam kalimat preposisi seperti itu karena ditandai dengan adanya preposisi untuk.
Oke, ada pertanyaan di sini dari siapa ya ini? Numeral itu yang dicirikan ada kata kayak beberapa, sebuah, banyak, gitu-gitu ya Kak. Betul sekali Stephanie. Jadi kata numeral itu biasanya dicirikan oleh bilangan, lalu juga jumlah ya, jumlah-jumlah tertentu gitu yang ada di dalam sebuah kalimat atau satuan bahasa. Oke. Lalu selanjutnya ada kalimat adjektiva. Nah, kalimat adjektiva ini contohnya apa? Rania sangat cantik. Ini mah udah jelas ya. Rania sebagai subjek, sangat cantik itu sebagai predikatnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan jenis predikat? Oke, selain untuk menandakan preposisi ada lagi nggak kata lain? Oke teman-teman, sebetulnya untuk preposisi ini sangat banyak ya. Ntar, aku cari dulu contoh-contohnya. Soalnya waktu itu preposisi. Ntar ya teman-teman. Intinya semua kata depan itu bisa disebut sebagai kalimat preposisi ketika posisinya menjadi predikat gitu. Contohnya ada untuk, lalu ada dari, dengan, oleh, pada, sejak, masih banyak lah gitu. Terus ada dalam, demi, hingga, kecuali, tentang, seperti gitu, dan yang lain-lainnya gitu yang termasuk ke dalam preposisi. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu lebih lanjut bisa mungkin DM aku atau DM Kak Hana ya. Tadi udah ngasih IG-nya juga kan gitu. Mau nanya-nanya tentang preposisi aku ada kok tabelnya gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Berarti mirip konjungsi dong. Nah, konjungsi itu bedanya dengan preposisi. Jadi kalau misalnya konjungsi itu menghubungkan apa ya? Jadi kata dengan frasa, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa gitu. Jadi kalau misalnya preposisi atau kata depan itu biasanya punya punya apa ya namanya? Punya fungsinya tersendiri gitu. Berbeda ketika konjungsi, contohnya yang termasuk konjungsi gitu itu biasanya tidak memiliki fungsi tersendiri gitu, ya udah konjungsi aja gitu. Tetapi kalau preposisi ini ada fungsi tersendirinya gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu ya. Nah, oke, teman-teman harus bisa jeli juga ya untuk membedakan antara konjungsi dan preposisi. Oh iya, ini harusnya preposisi ya teman-teman, bukan preposisi gitu. Mungkin Hana ada sedikit salah ketik gitu. Gak apa-apa teman-teman. Nah, jadi untuk preposisi ini biasanya ada fungsinya tersendiri gitu. Kalau misalnya konjungsi biasanya berbeda fungsinya, masuk dalam fungsi tertentu. Contohnya tadi kata yang itu kan biasanya sebagai perluasan gitu. Nah, maka dari itu yang termasuk ke dalam konjungsi gitu karena ada di fungsi subjek gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Atau mungkin Hana mungkin mau menambahkan perbedaan preposisi dan juga konjungsi. Kalau dari aku udah sih Kak, soalnya udah lengkap banget. Gitu Kak. Begitu mungkin ya untuk siapa tadi yang bertanya Stephanie. Kalau misalnya nanti mungkin kurang puas akan jawabannya bisa ditanyakan di luar kelas ini ya. Boleh ke aku atau boleh ke Kak Hana. Ya mungkin boleh dilanjut dulu ya Kak Hana ke materi yang selanjutnya karena masih banyak. Oke. Selanjutnya kita Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat majemuk. Nah, kalau tadi sama Kak Hana udah ngebahas kalimat tunggal, sekarang kita ngebahas kalimat majemuknya. Oke, Kak, boleh di next. Nah, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua predikat dan dua klausa. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya lebih dari dua predikat dan dua klausa, bisa atau enggak, Kak? Gitu. Bisa, dan itu tetap dikatakan sebagai kalimat majemuk seperti itu. Karena ketika nyatanya di soal atau di teks-teks yang ada gitu, biasanya ada yang lebih dari dua klausa gitu. Tetapi sekarang kita akan membahas yang dua klausa aja ya, supaya tidak terlalu mumet lah gitu. Kasihan udah malam juga, mungkin teman-teman juga udah pada capek, udah pada ngantuk gitu. Aku mau appreciate banyak-banyak lah gitu untuk teman-teman yang masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. 49 orang lah luar biasa.
Oke, tetap semangat ya teman-teman. Dan ini dibagi menjadi 3, kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Oke, mungkin bisa next, Kak. Ya, Kak, suka PBM kok. Oke, mantap nih Stephanie. Suka PBM katanya. Oke, semoga bisa jadi the next tutor ya. Kak Hana ngegantiin kita. Oke, kita lanjut dulu ke materinya ya, teman-teman. Nah, kalimat majemuk setara atau koordinatif ini ada beberapa syaratnya gitu atau ciri-cirinya. Yang pertama itu terdapat lebih dari 2 predikat. Tentu saja ya, semua kalimat majemuk itu lebih dari dapat lebih dari 1 predikat mungkin ya, minimal 2 gitu. Jadi terdapat lebih dari 1 predikat dan minimalnya ada 2 predikat gitu di dalam kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk lainnya. Nah, lalu kedudukan predikatnya itu sejajar. Nah, sejajarnya itu ditandai oleh apa? Ditandai oleh konjungsi. Nah, tadi yang nanya tentang konjungsi ya, kita bakal ngebahas tentang konjungsi. Nah, lalu hanya terdiri dari induk kalimat atau klausa atas saja. Nah, berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat yang ternyata ada induk kalimat dan anak kalimat. Oke, nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Lalu juga ditandai konjungsi. Gak apa-apa, Kak Hana. Apa, santai-santai. Lalu ada konjungsinya, setara itu dan, setara itu ada dan, pilihan itu ada atau, pertentangan itu ada sedangkan, melainkan, tetapi, lalu ada konjungsi temporal, itu contohnya lalu, kemudian, dan sebagainya macamnya gitu. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut lagi, mungkin bisa searching di berbagai macam sumber gitu, dan kalau misalnya males dan ingin nanyanya ke kita juga gak apa-apa, insya Allah nanti kita jawab dengan baik ya teman-teman gitu dan semampu kita seperti itu. Nah, lalu contohnya di sini ada Upin sudah memakai seragam, sedangkan Ipin tidur di kasur. Wah, ini Upin Ipin ya teman-teman, contohnya gitu. Nah, di sini ditandai dengan adanya konjungsi sedangkan. Nah, konjungsi sedangkan ini menandakan pertentangan. Nah, ketika ada konjungsi sedangkan ini, maka ini disebut sebagai kalimat majemuk setara yang koordinatif, seperti itu. Dan ketika dibalikan juga bisa ya, Ipin tidur di kasur, sedangkan Upin sudah memakai seragam. Itu tidak ada masalah lah gitu ketika dibalik-balik seperti itu. Berbeda ketika nanti kalimat majemuk bertingkat gitu. Ada yang sedikit berbedanya. Gitu. Nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai kalimat majemuk setara atau koordinatif ya, bisa disebut sebagai koordinatif. Kalau nggak ada, sama kayak Kak Hana deh, ketik 1 ya di chat. Oke, supaya kita bisa cepat teman-teman. Oke, Zaid 1. Oh, ini ada yang nanya. Mau nanya Kak, kalau apa nih? Kalau predikat sejajar dari contoh itu gimana? Oh iya, maaf teman-teman, belum dijelasin ya. Nah, maksudnya kedudukan predikatnya sejajar. Nih, Upin sudah memakai seragam. Nah, Upin itu sebagai subjek, sudah memakai itu sebagai predikat, seragam itu sebagai objek. Lalu kita beralih ke yang kedua, sedangkan, nah ini sedangkan sebagai konjungsi, lalu Ipin tidur, sedangkan Ipin tidur di kasur. Ipin sebagai subjek, tidur itu sebagai predikat, nah di kasur ini sebagai keterangan. Begitu ya teman-teman. Nah jadi di sini maksudnya kedudukan predikatnya sejajar itu antara memakai dan juga tidur itu posisinya sejajar. Aduh gimana ya ngejelasinnya. Jadi ini kan memakai itu sebuah kegiatan ya teman-teman, predikatnya sama gitu. Fungsinya juga sebagai tadi predikat yang predikat yang verba atau predikat yang terdiri dari kata kerja. Nah, tidur juga masuk ke dalam kata kerja. Nah, ketika fungsinya dari kedua hal ini sama, maka disebut kedua konjungsi ini
atau maaf, kedua predikat ini disebut sejajar kayak gitu. Aduh, maaf ya teman-teman, udah malam mungkin ya, jadi agak agak banyak yang salah tadi. Intinya gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Oke, jadi dilihat lagi dari fungsinya ya, apakah sejajar atau enggak. Oke, mungkin boleh next ya, Kak Hana. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, cirinya terdapat minimal 2 predikat. Lalu, kedudukan predikat tidak sejajar, mempunyai induk kalimat. Nah, ini ya yang dikatakan sebelumnya, ada induk kalimat atau klausa atas dan anak kalimat atau klausa bawah. Nah, anak kalimat ditandai dengan berupa perluasan atau pengganti, misalnya yang, bahwa, atau konjungsi keterangan. Oh, intinya harus sama jenis predikatnya. Ya, harus sama jenis ya. Nanti kita lihat contoh yang kalimat majemuk bertingkatnya. Oke, mungkin dari sini berkebalikan dari kalimat majemuk setara yang sebelumnya ya. Kita lanjut aja ke contohnya mungkin. Oh, intinya ada yang nanya katanya tadi di kasur bukannya objek. Oke, untuk di kasur ini kalau menurut aku ya ini mah sebagai keterangan Hana, mungkin nanti kalau misalnya aku ada yang salah boleh langsung dikoreksi ya. Kalau menurut aku di kasur itu keterangan karena di kasur Ipin tidur gitu. Jadi maksudnya bisa dipindah tempatkan itu tanpa mengubah apapun yang ada di dalam kalimatnya. Kayak gitu. Jadi di kasur, koma, Ipin tidur gitu. Jadi fungsinya sebagai keterangan. Kalau menurut Hana gimana, Han? Apakah itu sebagai apa namanya objek atau keterangan? Izin jawab ya, Kak. Kalau menurut aku, di kasur itu juga merupakan keterangan, soalnya kayak menunjukkan suatu tempat gitu sih, Kak. Oke, itu ya untuk yang nanya tadi. Betul, tanpa perlu mempasifkan kalimatnya, hal itu udah bisa jadi sebuah kalimat. Oke, itu ya. Oke, nah ini untuk contohnya, anak yang memakai topi bundar itu mengatakan bahwa ia lapar. Nah, di sini subjeknya anak yang memakai topi bundar itu. Ini ada perluasan ya, teman-teman, perluasan dari subjek anak yang memakai topi bundar itu. Lalu di sini ada mengatakan. Nah, mengatakan ini berfungsi sebagai predikat bahwa ia lapar. Nah, bahwa ini ada konjungsi subordinatif, teman-teman. Nah, jadi kalau mudahnya ya membedakan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu ada konjungsi subordinatif. Oke. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti putus-putus atau nge-lag, bilang aja ya, atau mungkin penjelasan aku terlalu kecepatan gitu, takutnya nanti malah ngaruh ke pemahaman teman-teman gitu. Jadi santai aja, boleh langsung on mic atau bisa di chat ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini anak yang memakai topi bundar itu termasuk ke dalam subjek, mengatakan predikat bahwa ini sebagai konjungsi subordinatif yang kata aku tadi, ia itu fungsinya sebagai subjek, lapar sebagai predikat kayak gitu. Kalau dibalik bisa nggak Kak? Nah mungkin ada yang nanya kayak gitu ya. Sebetulnya bisa aja bahwa ia lapar, anak yang memakai topi bundar itu mengatakan, cuman kayak kurang pas aja gitu ya. Kalau misalnya dibalik beda kayak kalimat majemuk setara yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya dibalik ya tidak akan ada permasalahan apa-apa gitu. Itu ya teman-teman untuk kalimat majemuk bertingkat. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gitu. Kalau agar atau supaya Kak termasuk, ya itu apa namanya, termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Masuk ke dalam konjungsi subordinatif ya teman-teman, agar atau supaya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya. Oke, ada yang langsung ketik satu nih. Kalau misalnya cukup, boleh ketik satu ya.
Jadi intinya teman-teman, kalimat menyebut bertingkat itu mengandung klausa ganda yang tidak sama gitu. Jadi ada klausa yang fungsinya sebagai induk kalimat, ada klausa yang fungsinya sebagai anak kalimat. Nah, bedanya antara induk kalimat dan anak kalimat, induk kalimat itu bisa berdiri sendiri gitu, tetapi anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri gitu. Contohnya, anak yang memakai topi bundar itu mengatakan. Nah, sebenarnya bisa aja ya berdiri sendiri gitu, walaupun memang kurang lengkap gitu. Berbeda dengan kata bahwa ia lapar kenapa gitu. Kenapa ia lapar gitu. Siapa yang mengatakan ia lapar, itu kan harus ada penjelasan dulu sebelumnya gitu. Lalu ciri yang kedua, biasanya induk kalimat itu tidak ada konjungsi subordinatifnya, tetapi anak kalimat itu ada konjungsi subordinatifnya gitu. Oke, ini ada yang tanya. Kalau jenis predikatnya nggak sama, berarti nggak sejajar ya, Kak? Ya, biasanya tidak sejajar ya, teman-teman, kalau misalnya fungsi dari si predikatnya itu tidak sama. Nah, tetapi untuk ngeceknya bisa lebih baik kayak yang aku tadi ya, gitu. Untuk yang kalimat majemuk setara, itu bisa berdiri sendiri dua-duanya gitu. Kayak tadi kan sebelumnya, Upin sedang memakai baju, Ipin sedang tidur gitu. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat ini, anak yang memakai topi bundar itu mengatakan dan bahwa ia lapar itu bahwa ia laparnya nggak bisa berdiri sendiri gitu. Berbeda dengan anak yang memakai topi bundar itu mengatakan itu bisa berdiri sendiri kayak gitu. Kak, ada latsol nggak? Nggak ada ya, maaf teman-teman, kita nggak nyiapin latsol, tapi kalau misalnya nanti masih ada waktu, insya Allah kita bakal ngebahas latihan soal. Yang awal, kuis yang awal. Oke. Oh, jadi memakai sama mengatakan beda fungsi predikatnya gitu ya, Kak? Ada yang memakai. Jadi anak yang memakai topi bundar itu tuh satu fungsi ya, nih Stephanie. Jadi karena di sini ada yang ini perluasan dari subjek, maka anak sampai kata itu tuh itu masih masuk ke dalam subjek gitu. Mengatakan ini masih di predikat yang klausa atasannya atau induk kalimatnya gitu. Nah, untuk yang predikat di klausa bawahannya yang mana? Itu lapar gitu. Kan nanti PPT-nya di-share. Iya, nanti di-share ya. Seperti biasa, teman-teman bisa mengakses di link yang ada di IG Bersinar Project gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin? Nah, itu ya. Terima kasih Kak Hana udah ngejawab juga. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke yang selanjutnya. Sebentar ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada karena belum lolos ujian, semua siswa yang tes diwajibkan mengulang soal yang salah kemarin. Wow, ini sedikit kompleks ya, teman-teman, untuk kalimatnya gitu. Nah, ini ada karena belum lolos ujian. Nah, di sini kira-kira teman-teman ini induk kalimat atau anak kalimat nih? Aku mau nanya ke teman-teman. Boleh langsung jawab di kolom chat ya. Oke, ini ada yang jawab. Siapa nih? Ada Zaid, katanya anak. Yang lain gimana nih? Anak. Oke. Anak kalimat. Oke, siap. Nah, teman-teman, betul ya, ini fungsinya sebagai anak kalimat. Karena di sini ada konjungsi apa? Konjungsi subordinatif karena. Karena belum lolos ujian. Nah, belum lolos ini karena sebagai konjungsi, belum lolos sebagai predikat. Ujian ini sebagai pelengkap atau objek, coba. Kita cek lagi nih. Belum lolos ini predikat atau objek sih kira-kira? Objek. Ya, betul. Oke, teman-teman, ini objek ya, karena belum lolos ujian gitu. Karena
Tidak bisa karena belum lolos. Belum lolos apa gitu, harus ada penjelasan lagi setelahnya gitu, belum lolos ujian gitu. Mungkin untuk mengeceknya selain dipasifkan karena tidak semua kata mudah dipasifkan ya, Kak Hana gitu. Jadi kita bisa cek juga dari tadi kelogisannya gitu. Ketika kalimat ini atau kata ini dihilangkan, apakah bisa masih logis gitu si kalimatnya? Oke. Lalu untuk yang ini, semua siswa yang tes itu sebagai subjek, diwajibkan predikat, mengulang soal yang salah kemarin. Ini sebagai apa, teman-teman? Yo, mengulang soal yang salah kemarin. Kira-kira apa ya, gitu. Semua siswa yang tes diwajibkan mengulang soal yang salah kemarin. Objek. Oke, yang lain gimana nih? Karena belum lolos ujian. Semua siswa yang tes diwajibkan mengulang soal yang salah kemarin. Oke. Oke, teman-teman, ini fungsinya sebagai objek ya. Dan di sini ada perluasannya gitu. Mengulang apa? Mengulang soal yang salah kemarin. Jadi perluasan dari objeknya. Seperti itu. Nah, di sini fungsinya karena belum lolos ujian itu sebagai keterangan. Ini kalau misalnya kita nggak jabarin satu-satu gitu ya, karena belum lolos ujian ini menempati satu fungsi gitu sebenarnya di dalam kalimat ini gitu. Jadi ini fungsinya sebagai keterangan. Semua siswa yang tes itu sebagai subjek, diwajibkan predikat, mengulang soal yang salah kemarin itu sebagai objek. Begitu kira-kira teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di akhir atau di luar kelas ini ya. Karena sekarang udah jam 9, ya ampun udah malam, boleh di next dulu Kak Hana. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Nah, itu penggabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, di sini ada contohnya. Ketika hujan turun, Adi bermain dan Maya belajar. Oke, di sini kira-kira teman-teman ada yang mau coba analisis gak nih? Kira-kira untuk kalimat majemuk setaranya yang mana, kalimat majemuk bertingkatnya yang mana? Boleh kalau misalnya males ngetik, on mic aja ya teman-teman gitu. Kalau yang mau ngetik, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yo, teman-teman. Yo, ditunggu ya teman-teman. Ya nih on mic aja, soalnya agak panjang ya kalau misalnya diketik gitu. Gak usah malu, bener kata Kak Hana. Santai saja ya teman-teman. Biar gak ngantuk juga ini tuh sebenarnya. Biar Kak Hana sama akunya gak ngantuk, biar teman-temannya gak ngantuk gitu. Bertingkatnya yang mana ya? Wah, ini ada yang pusing nih ya, bertingkatnya yang mana? Ya, aku nggak akan gigit kok teman-teman. Aman kan sebelumnya waktu tutor sama aku gitu. Jadi sekarang tenang aja gitu. Oke, ini ada yang jawab. Kok adik sih? Adi bermain. Mana ini kok hilang? Adi bermain dan Maya belajar itu kalimat majemuk setara. Betul. Ketika hujan turun itu kalimat majemuk bertingkat. Oke. Oke. Mungkin langsung dibahas aja ya teman-teman. Makasih banyak yang udah mau bantu jawab gitu. Jadi sebetulnya teman-teman ketika kita melihat langsung seperti ini adalah kalimat majemuk bertingkat yang di dalamnya ada kalimat majemuk setara. Maka dari itu disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Nah, kita analisis satu-satu dari kalimat majemuk bertingkatnya dulu. Nah, di sini ada konjungsi subordinatif ketika. Nah, ketika hujan turun, ini sebagai anak kalimat. Nah, lalu untuk induk kalimatnya, Adi bermain dan Maya belajar. Nah, kebetulan di sini induk kalimatnya itu sebagai kalimat majemuk setara, karena di sini ditandai dengan konjungsi dan seperti itu. Mungkin singkatnya kayak gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, ketik 1. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh langsung on mic atau di chat aja ya. Oke, mantap. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira untuk kalimat majemuk campuran. Intinya ya campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat aja gitu. Apa namanya, singkatnya.
Oke, alhamdulillah teman-teman kalau misalnya udah paham, semoga tidak puas ya dengan apa yang disampaikan oleh Hana dan aku gitu. Terus cari berbagai macam latihan, terus berbagai macam referensi. Oke, kalau campuran dibalik boleh nggak Kak? Kita coba analisis. Adi bermain dan Maya belajar ketika hujan turun. Bisa atau tidak? Nah, itu bisa ya teman-teman. Oke, Kak Hana. Oke. Nah, itu bisa ya. Bedanya di sini tidak harus ada koma dulu gitu. Karena si konjungsinya udah ditaruh di belakang gitu, tidak ditaruh di depan lagi. Nah, aku juga mau ngingetin ke teman-teman gitu ketika mau membuat kalimat majemuk bertingkat atau nanti mungkin di soal ada kalimat majemuk bertingkat ataupun setara gitu. Ketika konjungsinya nanti ada di depan, untuk bertingkat doang sih, maaf, untuk kalimat majemuk bertingkat doang, ketika konjungsinya ada di depan, maka diperlukan koma setelah selesai gitu, setelah selesai si anak kalimatnya gitu. Lalu baru dilanjutkan dengan induk kalimatnya. Berbeda ketika induk kalimatnya yang mendahului terlebih dahulu gitu. Ketika ada anak kalimat ya udah gitu, tidak perlu memakai koma lagi. Nah, karena kalau misalnya kalimat majemuk setara mah gitu, bergantung lagi kepada katanya apa ya gitu. Kalau misalnya sedangkan kan perlu pakai koma dulu sebelumnya. Kalau dan kan nggak usah gitu. Kalau misalnya ada dua, jadi menyesuaikan lagi gitu untuk kalimat majemuk setara ma gitu. Lalu untuk kalimat majemuk bertingkat, ya itu mah karena memang berbeda gitu anak kalimat dan induk kalimat, jadi diperlukan tanda koma gitu ketika anak kalimatnya di awal. Waduh, maaf ya kalau misalnya terlalu cepat atau kayak gimana gitu. Soalnya takut kemalaman juga. Oke, ini ada lagi yang mau nanya gak? Kalau campuran dibalik, oh udah ini. Oke, sebelum kata ketika, karena gitu-gitu boleh apa ini? Boleh, oke, iya, tadi udah dijelasin ya. Tuh. Nah, yang boleh didahului koma sama yang nggak boleh didahului koma, gimana gitu ya pemakaiannya? Nah, teman-teman boleh cek lagi video materi aku tentang tanda baca koma di YouTube-nya Bersinar Project. Di situ udah dijelasin mana yang harus pakai koma dan mana yang nggak harus pakai koma. Gitu. Nah, ini udah dibantu jawab juga ya oleh Kak Hana. Kasih banyak Kak Hana. Oke, kita lanjut. Kak Hana ada apa lagi setelah ini? Setelah ini. Nah, itu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah mau menyimak penyampaian aku dan juga Hana. Udah paham kan? Kalau belum, tanya aja, nggak apa-apa kok. Nah, mungkin boleh next sekali lagi ke Hana. Sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi ulasan bersinar gitu. Bisa scan kode batang yang ada di sini dan juga bisa akses link yang ada di bawah ini. Juga bisa traktirin bersinar supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk nyetor dan bisa lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Bisa pindai kode batang di sini atau akses di yang bawah ini gitu, link yang ada di bawah ini. Oke. Kita waktunya sampai jam berapa ya ini, Kak Hana? Harusnya. Harusnya 9 kan. Udah lebih banget. Oke. Nggak apa-apa ya teman-teman, 7 menit gitu kita lebih. Semoga bisa bermanfaat dan sekarang mungkin boleh langsung pada on cam aja ya teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Iya nggak Kak Hana? Oh ini ada dari kakak IT support. Mana ya tadi? Kalau mau lanjut sampai malam. Oh iya, gimana nih? Mau lanjut bahas soal atau enggak nih teman-teman? Kalau misalnya dirasa terlalu malam, nggak apa-apa kita akhirin sekarang gitu. Tapi kalau kita mau lanjut bahas soal, boleh ya Kak Hana kita lanjut bahas soal? Boleh aja sih, Kak. Aman. Oke. Ini mau dari siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Kak Wahyu aja. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, sintaksis adalah ilmu yang mempelajari. Wah, ini kalau menurut aku soal yang lumayan mudah ya, teman-teman. Apalagi minggu lalu udah belajar sintaksis sama Kak Hana gitu. Nah,
Mungkin aku bakal bahas satu-satu ya buat pengetahuan juga ini teman-teman. Nah, prefix, konfiks, dan infix itu kan masuk ke imbuhan mungkin ya teman-teman lebih mengenalnya gitu. Nah, imbuhan ini dibahas di morfologi teman-teman gitu. Jadi cabang ilmu bahasa lain selain sintaksis gitu. Nah, kalau misalnya wacana dan paragraf itu biasanya setelah kita belajar sintaksis, itu belajar wacana dan paragraf itu ada di analisis wacana nama kajiannya gitu. Nah, lalu di kata, frasa, dan kalimat ini masuk ke dalam sintaksis itu yang udah dijelasin tadi ya di awal itu, dan juga mungkin di pertemuan selanjutnya udah sempat dibahas juga nih gitu. Dan untuk bunyi bahasa ini masuk ke dalam kajian fonologi namanya gitu. Mungkin buat pengetahuan aja teman-teman, siapa tahu nanti soal UTBK tahun sekarang menyinggung-nyinggung ke sana gitu. Soalnya aku sempat juga dapat soal kayak fonologi gitu di latihan-latihan UTBK gitu. Aku nggak ngerti kenapa bisa muncul soal kayak gitu ya. Siapa tahu ini mah gitu buat pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi jawabannya yang ini ya, kata, frasa, dan kalimat. Alhamdulillah 65% udah akurat menjawabnya. Mantap. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini mau dibahas ke Hana? Kalau aku nambahin aja gimana Kak? Kak Wahyu aja. Boleh. Iya, Ini bentar Kak. Aku motong bentar, sorry. oke. Ini chatnya belum di-enable, masih disable. Oke, sorry. Iya, kasih ya. Soalnya kali aja nanti pada bisa interaksi gitu. Udah aman. Udah Kak Wahyu. Silakan Kak, makasih. Oke, makasih ya untuk Hana juga dari IT support yang sudah mengaktifkan lagi fitur chat pada malam hari ini seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan ternyata. Tadi yang bunyi bahasa fonologi ya, teman-teman. Kalau morfologi itu terkait dengan satuan yang lebih kecil lagi dari kata gitu. Ada imbuhan, juga ada apa namanya, sebetulnya jenis dari kata juga itu bisa masuk ke dalam kajian morfologi ya, tapi biasanya di sintaksis dibahas lagi gitu kayak predikat, subjek, dan sebagainya. Begitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Buah yang jatuh itu diambil oleh Pak Andi di halaman. Nah, inti kalimat di atas adalah, wah ini alhamdulillah 35 orang udah jawab benar ya, dan masih ada yang jawab salah gitu. Oke, kita analisis dulu dari fungsi si kalimatnya. Buah yang jatuh itu, nah di sini buah sebagai subjek ya sebetulnya, tetapi ada perluasan gitu, atau biasa disebut aku lupa, bukan apositif. Kalau apositif itu penjelasan dari apa namanya, dari si subjek yang lain gitu, biasanya ada koma, tapi ini bukan apositif namanya. Aku lupa apa ya, aku sempat ngejelasin di kelas sebelumnya tapi aku lupa namanya. Ya maaf ya teman-teman, intinya ini perluasan dari subjek. Tuh. Lalu diambil masuk ke dalam predikat, diambil oleh masuk ke dalam predikat, Pak Andi itu sebagai subjek, di halaman itu sebagai keterangan. Nah, tadi inti kalimat itu harus terdiri dari subjek, predikat, objek atau pelengkap. Betul kan Kak Hana? Ya, inti kalimat itu harus terdiri dari itu. Beda dengan kalimat inti yang hanya memerlukan subjek dan predikat gitu. Oke, kita analisis satu-satu. Ini buah diambil. Nah, buah diambil ini hanya terdiri dari subjek dan juga predikat gitu. Walaupun si perluasannya udah dihapus gitu ya, tapi ini tetap salah karena termasuk ke dalam kalimat inti. Lalu buah di halaman, jelas salah ya teman-teman, karena buah sebagai subjek, di halaman itu sebagai keterangan. Jadi subjek dan keterangan jadinya. Buah diambil Pak Andi, nah ini yang betul gitu, karena di sini sudah diambil inti-intinya gitu. Udah ada buah, lalu ada diambil, dan juga udah ada Pak Andi gitu. Jadi buah diambil Pak Andi, ini sebagai inti kalimat.
Nah, lalu kalau untuk buah diambil di halaman, tentu saja salah karena di sini ada keterangan. Gitu. Mungkin teman-teman bisa apa namanya bisa bertanya kalau misalnya masih ada yang belum paham ya. Oh iya, Pak Andi sebagai objek. Tadi aku bilang apa gitu objeknya, Han? Sorry, aku nggak sadar. Cek. Nggak apa-apa, Kak. Atau kalau buat nyingkat waktu, kali aja dari teman-teman mau nomor berapa gitu. Nah, iya benar. Atau mau yang ini? Ini udah paham teman-teman? Kalau udah paham boleh ketik satu aja gitu. Mungkinnya ke Hana supaya menyingkat waktu gitu. Ini udah ada yang paham. Oh, tapi masih banyak yang belum paham nih, Kak. Dibahas aja ya, nggak apa-apa. Oke, ini ada kalimat Bibi berjualan baju di pasar. Pola kalimat tunggal di atas adalah kayak seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya ada Ibu Hanber itu biasanya masuk ke dalam, kok aku jadi lupa. sorry. Ke dalam kata kerja transitif. Nah, lebih tepatnya kata kerja yang semi transitif. Nah, ketika ada kata kerja yang semi transitif, maka di sini langsung ke dalam pelengkap gitu. Jadi baju di sini masuknya ke dalam pelengkap. Nah, Bibi sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, baju sebagai objek, di pasar itu sebagai keterangan. Nah, maka yang betul subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan gitu. Nah, kenapa bukan objek? Karena tadi tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Di pasar baju dijualan Bibi. Kalau misalnya mau dibalik ya kan nggak bisa gitu ya. Jadi dijualan, kecuali di sini kalimatnya diganti bukan berjualan tetapi menjual. Bibi menjual baju di pasar. Nah, itu baru fungsinya sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mungkin itu teman-teman. Kak Hana mungkin mau menambahkan? Oke, ini teman-teman yang bingung kira-kira udah paham belum? Kalau paham bisa ketik 1, terus belum bisa ketik 9 ya. Gitu, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah paham. Yang lain? Satu, oke. Ya, itu ya teman-teman nggak bisa dibalik atau istilahnya dipasifkan gitu. Kecuali imbuhannya me itu biasanya sebagai objek. Kalau mekan objek dan pelengkap, membacakan, menjualkan, apalagi ya. Banyaklah gitu, mekan nanti bisa dicari lagi sama teman-teman ya. Boleh lanjut, Kak, kayaknya. Oke, boleh Kayak lanjut. yang Ada yang 1. jawab 19, gimana ini? Nggak tahu. Oke. Oke, ini ibu sedang memasak sedangkan ayah sedang membaca koran. Kalimat di atas termasuk jenis kalimat. Kalau udah paham boleh langsung ketik satu ya. 1 atau 9 nih? 1. 1 lagi. Oke. Ini 1. Mungkin bisa dilanjut ya, Kak. oke, siap. Ini udah paham ya yang tadi sudah dijelaskan secara panjang juga tadi pas penjelasan di awal. Yang terakhir, ke dalam kalimat majemuk bertingkat. Untuk yang nomor 5 ini udah paham teman-teman? Kalau sudah paham boleh ketik satu ya. Oke. Sudah pada siap UTBK kayaknya, Pak. Mantap. Semangat ya teman-teman UTBK-nya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah. Dan semoga tidak capek untuk terus belajar, tidak jenuh untuk terus belajar. Ya betul, agar itu masuk konjungsi subordinatif ya. Dan sebetulnya ketiga kalimat yang lainnya ini adalah kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Tuh. Oke, mungkin dicukupkan saja teman-teman.
mohon maaf sekali lagi kalau misalnya dari penyampaian aku dan juga mewakili dari Hana ada yang masih kurang gitu. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh menghubungi tadi ya kontak aku atau Hana gitu di DM Instagram. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semangat. Terima kasih juga untuk kakak IT support yang sudah mau menemani kita semua sampai malam ini ya.